materi dari eh, Kementerian Tenaga Kerja, yaitu Dr. Rita Zahara SPOK. Kita akan membahas tentang penyakit akibat kerja. Jadi penyakit akibat kerja itu tidak hanya di perusahaan aja atau hanya di perkantoran saja, akan tetapi kita semua juga akan apa sih penyakit akibat kerja di laboratorium, seperti itu. Bapak Ibu bisa ngopi dulu yang pengen ngopi. Sebentar. Pemateri dari Kementerian, Dr. Rita. Assalamualaikum Dr. Rita. Halo, apakah Dr. Rita sudah bergabung? Wabarakatuh, selamat sore. Selamat Bapak sore dokter. ya, selamat sore Bu Pat. Ya, kelihatannya masih coffee break. Demikian ya Bu ya. Iya dokter, mungkin waktu 5 menit atau kita sambil break, coffee break gitu dokter? Gak apa-apa kita break saja dulu sebentar Ibu. Capek kasihan Bapak Ibu semua mungkin ya. Gak apa-apa kita Baik, tunggu ya, lagi. Silakan Bu Pat. iya, kita kasih waktu 5 menit untuk coffee break Bapak Ibu. Oke, ya. Jaga keluarga, cegahlah corona. Program vaksinasi selamatkan kita semua. Ayo Indonesia, kita bersama-sama. Ikut vaksinasi, sembuhkan negeri ini. Bangkit bersama, sehatkan Nusantara. Ayo, ayo, ayo vaksin bersama-sama. Ayo, ayo, bersama kita lawan corona. Ayo, ayo, ayo vaksin bersama-sama. Ayo, ayo, bersama kita lawan corona. Jaga keluarga, cegahlah corona. Program vaksinasi selamatkan kita semua. Ayo Indonesia, kita bersama-sama. Ikut vaksinasi, sembuhkan negeri ini. Bangkit bersama, sehatkan Nusantara. Ayo, ayo, ayo vaksin bersama-sama. Ayo, ayo, bersama kita lawan corona. Ayo, ayo, ayo vaksin bersama-sama. Ayo, ayo, bersama kita lawan corona. Bagaimana, apakah diulang lagi untuk ice breakingnya Ibu, Bapak, atau lanjut? Lanjut ya. Jadi kita lanjut untuk materi dari Dr. Rita. Halo Dr. Rita. Ya, baik Bu Ya, Pat. ya. Baik, kita mulai untuk sesi materinya Dr. Rita, yaitu penyakit akibat kerja. Sebelumnya saya bacakan
CV dari Dr. Rita Zahara SPOK, alamat di Jalan Pedadi Timur Dalam nomor 8A Jatinegara Jakarta. Beliau nomor kontak personnya, jadi beliau bisa dihubungi ya kalau ada mungkin ada diskusi atau pertanyaan yang beliaunya bisa untuk membantu Bapak Ibu semua di 0821 23520282. Beliau lulusan dari Universitas Indonesia pada tahun 2016 sampai 2020. Pada tahun 1995 sampai 2002 beliau kuliah di Universitas Yarsi. Pengalaman beliau sangat banyak sekali, yang salah satunya adalah beliau merupakan fungsional pada penguji K3 di Direktorat Bina Pengujian K3 Jakarta sampai sekarang. Jadi beliau adalah trainer untuk K3. Untuk menyingkat waktu dan layar kami persilahkan. Monggo Dr. Rita. Oh, mohon maaf ya. Terima kasih Bu Padma dan seluruh panitia. Sekali lagi selamat siang menjelang sore Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa sharing ya dengan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir ya bersama dengan FKUMM untuk pelatihan mengenai K3 di lingkungan laboratorium. Ya, jadi Bapak Ibu semua, perkenalkan saya dari Kementerian Ketenagakerjaan. Lebih tepatnya saya saat ini berada di Balai Besar K3 Jakarta. Untuk pengujian lingkungan pun kami juga punya ya, untuk laboratorium lingkungan kerja, kemudian juga untuk laboratorium pemeriksaan kesehatan kerja. Jadi memang tupoksinya nih agak hampir mirip ya Ibu ya, beberapanya. Di samping tentu saja untuk NSPK itu juga menjadi tugas job description dari kami dari Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, itu mungkin perkenalan singkat dan saya yakin Bapak Ibu semua di sini pasti sudah banyak ya terlibat dalam proses pekerjaan di laboratorium. Nah, ini sebagai yang aktif ya Bapak Ibu di bagian tersebut, tentu saja kita juga punya potensi ya atau resiko untuk terjadinya suatu penyakit akibat kerja. Nah, kalau tadi Bapak Ibu sudah mendapatkan materi mengenai pengenalan ya terhadap hazard ya yang ada di lingkungan kerja, maka kemungkinan yang akan banyak dijumpai adalah jenisnya tentu saja adalah kategorinya hazard faktor kimia ya, bukan tidak mungkin juga pekerja di bagian lab juga terkena terhadap hazard fisika, kemudian hazard biologi ataupun hazard ergonomi dan psikososial hazard. Nah, kita akan banyak mengupas mengenai penyakit akibat kerja ya Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk lebih mempermudah saya akan slide share materi kita pada hari ini. Ya, ini apakah sudah muncul ya Bu Padma dan rekan-rekan semua? Belum, Oke. Dok. Oh, belum. Sudah Dok, sudah muncul. Oke, baik, kita akan bahas mengenai penyakit akibat kerja dan kemudian secara sederhana bagaimana kita bisa melakukan diagnosisnya ya Bapak Ibu, untuk kita mencurigai gitu ya kalau memang pendiagnosisan ini tentu saja lebih berkompeten adalah di bidang profesional dokter, atau kalau lebih spesifik lagi adalah dokter spesialis okupasi, walaupun tidak harus ya, mungkin di sini kita
juga sudah banyak ya Bapak Ibu melatih dokter-dokter di bidang K3 ya, jadi dokter umum yang sudah tersertifikasi itu juga sudah kita didik untuk juga mampu mendiagnosis. Nah ini kan Bapak Ibu yang berada di dalam dan tentu saja nanti juga harus memahami ya kira-kira bagaimana kita nanti mempunyai kecurigaan ya bahwa kemungkinan bahwa yang diderita ini adalah suatu penyakit akibat kerja. Nah, di sini tentu saja perkembangan dunia industri ya termasuk juga laboratorium ya dengan penggunaan berbagai hazard atau bahan ya dalam proses kerjanya, tentu saja ada potensi ya yang kita sebut dengan terjadinya suatu kecelakaan kerja maupun timbulnya suatu penyakit akibat kerja. Nah, disinilah kita melakukan upaya-upaya perlindungan kepada pekerja ya supaya memahami adanya bahaya tersebut di lingkungan kerjanya. Tentu saja di sini peranan dari dokter paramedis juga terlibat ya untuk nanti bisa menentukan pada kesimpulan akhir apakah suatu penyakit yang diderita ini merupakan suatu penyakit akibat kerja. Nah, kalau dilihat dari data terkait dengan laporan di ILO, ya Bapak Ibu dikatakan bahwa penyebab kematian yang tertinggi itu adalah dari kasus-kasus CA. Ya, itu kita temukan di sini cukup tinggi ya penyakit-penyakit kanker yang kemudian juga diikuti dengan kasus-kasus kecelakaan, kemudian penyakit saluran pernafasan, kardiovaskular dan lain-lain. Jadi memang ini data yang sudah cukup lama ya, tapi sedikit banyaknya ini bisa memberikan gambaran kita bahwa kejadian kanker ini tentu saja terkait dengan hazard faktor kimia ya Bapak Ibu ya, karena memang tidak banyak yang memahami gitu ya bahwa hazard kimia ini berada di sekitar kita ya. Kalau kita lihat kan pekerja laboratorium ya itu juga sangat rentan sekali ya untuk terpapar hazard kimia. Kemudian juga pekerja-pekerja di bagian pertanian ya kan itu semua proses kerja dari awal pemupukan ya, pembasmian hama, gulma dan sebagainya itu juga menggunakan hazard juga menggunakan bahan-bahan yang mengandung kimia. Tentu saja harapan kita Bapak Ibu juga sudah memahami apa saja yang termasuk sebagai kategori kimia. Ya, jadi kimia ini sendiri juga bentuknya mulai dari debu ya, kemudian juga tentu saja bahan-bahan chemical ya, dan juga di sini juga adalah pelarut-pelarut organik ya, Bapak Ibu, seperti penggunaan benzen, toluene juga silen ya, atau kita kenal dengan sebutan BTX ya singkatannya. Nah, ini juga merupakan suatu hazard kimia yang banyak dijumpai ya. Di samping juga tentu saja adalah gas, uap ya, kemudian juga kabut, fume dan juga mist ya yang banyak terjadi dalam proses kerja. Nah, kemudian disebutkan bahwa pengeluaran biaya tertinggi ya, ini adalah pada kasus-kasus kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dan penyakit akibat kerja yang terbanyak di sini adalah kategorinya penyakit muskuloskeletal. Ya, jadi kita lihat kalau proses kerja di laboratorium ya Bapak Ibu ya, duduk lama, kemudian dengan overreaching, mungkin alat-alat lab kita yang tidak ergonomis ya, artinya di sini mungkin tidak sesuai dengan postur tubuh, dengan ukuran ya, dan sulit untuk menjangkau dan sebagainya menyebabkan terjadinya awkward position tersebut ya. Ini tentu saja Bapak Ibu sudah pahami dalam hazard faktor ergonomi ya, artinya bahwa memang sangat riskan sekali ya proses kerja yang harus melakukan analisis dengan menunduk, posisi leher statis. Nah, ini juga dikatakan ya timbulnya penyakit-penyakit muskuloskeletal. Jadi kita akan banyak sekali nanti bicara tentang penyakit muskuloskeletal ya, artinya CTS, kemudian lagi low back pain atau bahkan yang sampai lebih berat bisa berdampak kepada hernia ya, hernia tulang belakang ya Bapak Ibu, yang kita sebut dengan hernia nucleus pulposus. Nah, di sini kita melihat bahwa kekambuhan ya yang terjadi pada kasus-kasus ini itu rekurensinya ya itu cukup tinggi ya, dimana untuk pengobatannya pun tentu saja memerlukan biaya
ya. Dan biasanya juga kalau perusahaan-perusahaan besar mereka nggak mau untuk obat-obat yang generik, pasti mereka menggunakan obat-obat yang paten, di mana sekali lagi biasanya ini tidak terjadi hanya pada satu pekerja tapi juga banyak pekerja ya. Jadi kalau di industri seperti tambang ya, ini bukan rahasia lagi, 600 driver ya di satu perusahaan ya di Papua ya, ini mereka menderita low back pain ya. Dan tentu saja ini dari biaya yang dikeluarkan itu akan semakin tinggi ya. Nah, ini kalau kita masih berorientasi kepada kuratif ya atau penyembuhan, saya rasa ini akan terlambat ya Bapak Ibu, atau bisa dikatakan akan memakan biaya yang sangat besar ya. Itulah pentingnya kita belajar K3 supaya kita bisa melakukan identifikasi di awal apa aja nih proses kerja di tempat kita yang bisa berdampak kepada penyakit akibat kerja ya. Dan kita lihat di sini banyak posisi kerja statis ya, juga itu berdampak kepada yang kita sebut dengan penyakit muskuloskeletal. Nah, tentu saja tidak semua penyakit yang terjadi pada tenaga kerja itu dikategorikan sebagai penyakit akibat kerja ya. Kita masih menemukan adanya kasus-kasus penyakit umum ya. Mungkin di sini kasus-kasus ringan ya seperti ispa, gastritis ya, atau nyeri kepala ya, atau nyeri pada otot dan sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan yang kita sebut dengan work related disease. Dan yang ketiga ini adalah terkait dengan penyakit akibat kerja. Jadi penyakit yang betul-betul terjadi karena bekerja dengan menggunakan bahan yang mengandung ya tadi hazard tadi, sehingga pekerja ini bisa menjadi sakit ya. Nah, di sini kita melihat bahwa perkembangan OSH ya Bapak Ibu ya, Occupational Safety and Health, atau yang sekarang kita kenal dengan K3, ini memang sangat-sangat pesat sekali ya. Dahulunya di tahun-tahun 90-an kita hanya mengenal 31 jenis penyakit akibat kerja. Namun seiring dengan perkembangan OSH ya, Occupational Safety and Health, Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa penyakit akibat kerja ini sudah mulai muncul ya, dan sudah mulai dikenal gitu. Dan jumlahnya di dunia ini kita bisa menemukan ada sekitar 89 jenis penyakit. Dan 89 jenis penyakit ini sudah kita tetapkan ya dalam bentuk peraturan presiden, yaitu peraturan presiden nomor 7 tahun 2019. Nah, ini perkembangan-perkembangan ini kita juga sangat bersyukur sekali ya, karena dengan didiagnosisnya penyakit akibat kerja, maka pekerja nanti akan bisa mendapatkan haknya ya. Jadi kalau kita bicara penyakit akibat kerja, ini memang tidak hanya bagaimana kita dari aspek klinisnya ya Bapak Ibu, tapi juga mengandung aspek perlindungannya untuk pekerja tadi ya, dimana kita tahu kalau tegak diagnosis PAK dan kemudian dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan ya, maka nanti semua proses dari mulai pendiagnosisan awal sampai seterusnya itu akan menjadi tanggung jawab dari BPJS Ketenagakerjaan ya. Jadi tentu saja yang di cover adalah yang sudah menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan ya. Di satu rumah sakit saya sudah lihat sangat bagus sekali ya, pengelolanya ini manajemennya sudah memasukkan tenaga kerja yang bekerja di rumah sakit itu dengan 2 BPJS ya. Jadi masuk juga ke BPJS Kesehatan dan ke BPJS Ketenagakerjaan ya. Jadi sebut aja misalnya kasus-kasus penularan ya, HIV ataupun kasus hepatitis B. Nah, ini kan prosesnya lama ya Bapak Ibu untuk pendiagnosisannya sampai upaya pengobatannya kan cukup panjang dan biayanya juga cukup lama ya. Jadi ini semua sudah di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kembali dulu kita ke definisinya ya Bapak Ibu, bahwa kapan kita sebut bahwa suatu penyakit ini merupakan suatu kategorinya PAK atau penyakit akibat kerja, atau yang kita kenal dengan occupational disease. Nah, di sini kita mengacu kepada ILO ya, definisi yang dinyatakan oleh ILO bahwa penyakit akibat kerja ini adalah penyakit yang diderita sebagai akibat pajanan ya terhadap faktor-faktor yang timbul harus dari kegiatan pekerjaannya ya. Jadi Kemnaker juga sudah mengeluarkan permen ya yang mendefinisikan secara jelas apa yang dimaksud dengan occupational disease, yaitu penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan ya. Jadi memang sakitnya itu harus dari pekerjaan tersebut ya. Karena nanti ada juga yang bertanya bagaimana kalau
karena dia tertular oleh teman kerjanya, ya. Padahal dia bukan di bagian yang bersentuhan langsung dengan proses kerja yang menyebabkan timbulnya penyakitnya. Contoh, kalau kita bicara di sektor pertambangan misalnya ya, banyak pekerja tambang yang tertular TB ya karena teman-temannya itu menderita TB gitu. Nah ini tentu saja kita lihat proses kerja tambang tidak ada, mereka harus berhadapan dengan hazard biologis kuman TB ya Bapak Ibu ya, sehingga kita bisa katakan bahwa TB pada pekerja tambang, TB pada pekerja office ya itu bukan penyakit akibat kerja ya, secara sederhana demikian. Karena pada pekerja office, pekerja tambang kan mereka tidak berkaitan dengan kuman ya, kan nggak mungkin laptopnya ya ataupun biji tambangnya itu mengandung kuman TB. Nah ini beda pada kasus-kasus TB pada tenaga kesehatan ya atau orang-orang yang kerja di laboratorium yang memang sangat mungkin ya untuk terkena penyakit akibat kerja. Adapun untuk diagnosis pastinya kita harus lakukan 7 langkahnya ya, yang kita sebut dengan 7 langkah diagnosis. Nah, untuk penyebab penyakit akibat kerja ini ya Bapak Ibu, ini bisa kita lihat ya bahwa penyebab penyakit akibat kerja itu bisa dari bahan ya, dari bahan material yang digunakan. Nah, inilah pentingnya kita menyimpan MSDS-nya ya, karena Bapak Ibu ini material safety data sheet itu bisa kita pakai untuk nanti kita pelajari ya bagaimana cara masuknya ya, kemudian juga bagaimana cara melakukan sampai ke first aid-nya ya, penyimpanan dan sebagainya. Kemudian dari proses produksinya atau dari cara kerjanya yang mungkin tidak teliti, tidak hati-hati ya, atau dari sarana kerja ya, atau juga dari lingkungan kerja yang memang mengandung hazard baik fisik, kimia, biologi, ergonomi maupun psikososial hazard ya. Nah, kemudian kalau kita ingat kembali bahwa kalau dilihat dari sisi kenapa setiap tempat kerja itu harus ya memiliki pelayanan kesehatan kerja. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya merupakan tujuan ya dari kesehatan kerja yang ada di ILO dan WHO sejak tahun 95, bahwa kesehatan kerja ini harus ada ya di tempat kerja itu, karena di sini tujuannya adalah untuk bisa mempromosikan ya, untuk bisa memelihara kesehatan fisik, mental dan sosial dari pekerja, walaupun pekerja itu harus berhadapan dengan bahaya. Saya yakin di sini Bapak Ibu yang kalau di laboratorium mengetahui adanya bahan-bahan yang eksplosif, ini kan pasti kerjanya tuh lebih waspada ya, sekaligus juga lebih ada rasa cemas atau khawatir ya, atau ada bahan yang bisa menularkan ya, atau adanya bahan-bahan kimia. Nah ini kan menimbulkan rasa tidak nyaman dalam bekerja. Makanya kita dari Kemnaker ya, ini kita punya divisi untuk Kesjan namanya, kesehatan kerja. Jadi kita harus memastikan bahwa semua tempat kerja itu memberikan perlindungan ya. Nah inilah kesehatan kerja itu hadir untuk bisa mempromosikan ya bagaimana pekerja itu juga bisa mencegah semua gangguan kesehatan yang timbul dari kondisi kerjanya. Ya mungkin kalau Bapak Ibu yang di lab yang banyak posisi statis, ini bisa kita kategorikan juga sebagai sedentary work ya, dan tentu saja ini beresiko untuk terjadinya suatu cardiovascular disease ya. Jadi kita mesti lihat proses kerjanya supaya nanti kita bisa memprediksi gitu ya, apa kemungkinan penyakit akibat kerja atau kemungkinan kecelakaan kerja yang timbul. Nah, kemudian kita bisa menempatkan ya pekerja sesuai dengan kemampuan fisik dan psikologisnya. Ya, jadi sekali lagi pentingnya kita mengetahui sejauh apa nih kapasitas yang dimiliki oleh pekerja tersebut. Ya, jadi jangan sampai kita membebani ya pekerja yang sudah tidak mampu ya untuk tetap bekerja. Jadi bukan dengan PHK pekerjanya ya Bapak Ibu sekalian, tapi adalah dengan memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kapasitasnya. Ya, jadi di sini kita melakukan penyesuaian setiap pekerja terhadap pekerjaannya. Nah, kemudian dari PHK ini perlu adanya upaya pengendalian ya, karena kalau tidak ada yang menangani hal tersebut ya, atau tidak ada yang konsen terhadap hal tersebut, maka ini tinggal masalah waktu aja. Artinya
mungkin sekarang yang batuk masih satu dua orang gitu ya, tapi kalau terus-terusan terhirup fume ya, terhirup dengan bahan-bahan yang debu, apalagi yang sifatnya eh, debu-debu ini adalah debu-debu mineral yang bisa berdampak kepada jenis-jenis misalnya penyakit paru-paru yang kita kenal dengan pneumokoniosis, maka nanti lambat laun semua orang akan jatuh pada kondisi yang sama ya. Contoh mudahnya gini ya Bapak Ibu, di suatu bandara misalnya ya, kita menemukan itu kan di tempat landingnya itu kan cukup tinggi ya kebisingan yang terjadi. Nah itu kalau tidak diterapkan kesehatan kerja, upaya-upaya K3 di situ, maka kita temukan bahwa setelah masa sekian puluh tahun bekerja, itu hampir 70%-nya sudah dinyatakan telinganya mengalami yang kita sebut dengan tuli syaraf ya. Nah ini karena memang tidak aware ya orang terhadap bahaya bising tersebut ya. Nah ini tentu saja sangat merugikan ya kepada pekerja-pekerja yang ada di situ. Jadi ini kita bicara per sektor ya, artinya kalau memang di sini kan Bapak Ibu di laboratorium, maka perlu dilakukan assessment terlebih dahulu ya, apa aja bahaya-bahaya yang ada dan kira-kira ini dampaknya kemana. Dan kalau kita tidak melakukan upaya apa namanya manajemen resiko dengan baik ya, nah ini kita tolong lama-lama semua akan jatuh dalam kondisi sakit yang sama. Nah, jadi perlu upaya pengendalian di sini ya Bapak Ibu dengan kita menerapkan berbagai program-program kesehatan kerja, di antaranya pertama adalah program promotif ya. Jadi di sini kita melakukan medical check up berkala ya, sesuai dengan apa hazard yang kita temukan, dan kemudian kita akan menelusuri paket medical check up-nya itu yang sesuai dengan hazard yang diterima setiap hari, karena saya yakin Bapak Ibu di sini bekerja minimal kan 8 jam sehari, 40 jam seminggu ya. Nah, kemudian perlu ada gerakan olahraga, pembinaan, ya tidak merokok di tempat kerja, kemudian juga gizi seimbang ya. Lalu bagaimana adanya program-program terhadap ergonomi, hygiene sanitasi ya. Termasuk juga preventifnya ya. Kalau Bapak Ibu mungkin di lab ya apa namanya ada resiko ya pada pekerja di patologi klinis misalnya ya, itu uh, uh, kita sebut dengan bloodborne pathogen ya, maka ini perlu ada upaya-upaya untuk pencegahan anti hepatitis B-nya ya. Nah, kemudian juga APD yang sesuai ya, rotasi, pengaturan waktu kerja ya, kemudian di program kuratif ya, saya yakin di sini pengobatan ini juga harus ada ya. Jadi kita tidak menunggu pekerja yang bekerja di tempat kita itu sakit ya, tapi kalau memang program promotif preventif sudah jalan, kemudian tetap kita temukan penyakit ya di tempat kerja, maka kita harus juga menyiapkan untuk pengobatannya. Nah, kemudian program rehabilitatif, nah ini harus ada juga ya, rehabilitasi bagaimana upaya-upaya yang dilakukan. Mungkin kita perlu melakukan penilaian kapasitas kerjanya ya, sudah sesuai atau belum, misalnya pekerja dengan post stroke ya, apakah sudah bisa kembali bekerja atau belum, atau post misalkan operasi ya, jantung ataupun mungkin pekerja dengan CA ya. Bagaimana kita bisa menentukan apakah pekerja ini aman atau tidak ya? Pekerja dengan DM ya, kita tahu ada resiko shock di sini ya, maka Bapak Ibu juga harus bisa nanti apa namanya melihat ya kesesuaian apakah ini berbahaya atau tidak ya ketika nanti dia harus masuk. Apalagi kita tahu lingkungan laboratorium kita tentu saja penuh dengan bahan-bahan kimia yang baik sifatnya flammable, eksplosif, korosif dan lain-lain. Nah, pengendalian penyakit akibat kerja ini Bapak Ibu sekalian hanya mungkin dilakukan kalau kita punya lembaga yang disebut dengan pelayanan kesehatan kerja ya. Dan kemudian kita butuh SDM yang qualified ya untuk bisa melakukan pengendalian tadi, dan perlu adanya program ya. Kita lihat dulu yang pertama, organisasinya ini kita sebut dengan organisasi pelayanan kesehatan kerja. Ya, jadi ini mengacu ke Permen 382 dan Permen 198. Ya, kalau kita bicara tentang pelayanan kesehatan kerja, Bapak Ibu sekalian di sini harus tidak hanya menunggu ya pasien atau pekerja ini sakit, tapi juga menggalang ya upaya-upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Idealnya secara regulasi ini adalah dipimpin dan dijalankan oleh dokter kesehatan kerja ya. Jadi sekali lagi dokter kesehatan kerja ini yang saya sebutkan di awal tadi adalah dokter yang sudah tersertifikasi Hipperkes,
atau dokter yang sudah mungkin S2 ya, magister kedokteran kerja, atau bisa juga dokter spesialis okupasi. Nah, bentuk pelayanan kesehatan kerja ini bisa di tempat Bapak Ibu ini menyelenggarakan sendiri dalam bentuk klinik atau rumah sakit ya, atau bisa bekerja sama dengan puskes tempat, atau bisa bersama-sama dengan perusahaan lain. Ya, di mana nanti pelayanan kesehatan kerja ini tugas pokoknya cukup banyak ya Bapak Ibu, ada 12 tugas pokok ya, termasuk melakukan medical check up, pembinaan pengawasan lingkungan kerja, sanitasi, perlengkapan kesehatan, kemudian pencegahan terhadap penyakit umum, penyakit akibat kerja, termasuk P3K, melatih ya, dan juga untuk terkait APD, gizi, makanan, rehabilitasi, pembinaan terhadap pekerja dengan kelainan khusus gitu ya, dan yang terakhir adalah membuat suatu laporan berkala. Nah, kemudian personil juga tentu saja dokter, paramedis yang ditempatkan di suatu pelayanan kesehatan kerja ini harus terlatih ya, harus dibuktikan dengan sudah memiliki sertifikasi Kemnaker ya, bahwa mereka memahami bahaya-bahaya apa yang akan mereka hadapi ya, dengan kasus-kasus penyakit pekerja apa yang akan mereka temukan ya. Jadi kita melatih bahwa kalau lingkungan kerjanya ya debunya sangat tinggi, maka kemungkinan ISPA yang terjadi ini harus kita selidiki ya, apakah ini betul ISPA ataukah mungkin suatu kelainan yang kita sebut dengan pneumokoniosis ya, karena sekali lagi banyak sekali ya Bapak Ibu terjadi kesalahan dalam diagnosis ya, atau menyepelekan ya keluhan-keluhan yang terjadi sehingga terlambat ya pekerjanya mengalami suatu fatality, kematian, dan baru terdiagnosis di akhir gitu ya. Ini kita temukan ya kasusnya banyak nurse ya, beberapa nurse yang mereka berhadapan dengan kontras ya, dengan bahan-bahan kimia yang berbahaya, kemudian keluhannya dikira ini keluhan yang ringan, ternyata sempat misdiagnosis ya sebagai satu kasus TB, sehingga akhirnya terlambat baru diketahui ini kasusnya adalah tumor ya. Nah, inilah pentingnya ya kita melatih ya Bapak Ibu sekalian, juga termasuk dokter, paramedis ya, karena nanti harus bisa berkolaborasi dengan berbagai ahli. Jadi K3 ini memang ruang lingkupnya sangat luas ya Bapak Ibu, bukan hanya dokter, paramedis yang harus belajar K3, tapi semua ya, mulai dari direktur, manajemen, dan sebagainya, agar aware ya tentang bahaya-bahaya yang ada di tempat kerja. Jadi kita tidak menunggu terjadinya suatu kecelakaan baru kita action, karena sekali lagi di sini kita akan lebih baik kalau kita bisa melakukan pencegahan tersebut di awal ya. Nah, kemudian program-program kegiatan yang bisa dilakukan ya di tempat kerja diantaranya adalah dengan melihat apa risk hazard yang ada di tempat kerja ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, dengan memahami proses kerja, saya rasa sekarang kita tidak memukul rata ya bahwa semuanya harus dilakukan audio spiro, bahwa semuanya harus dilakukan treadmill dan sebagainya ya. Tentu saja dengan kita melihat apa yang dialami ya bahaya tersebut di tempat kerja, maka itulah yang kita lakukan ya. Jadi kalau untuk pekerja yang memang ada kebisingan ya, nanti boleh kita lakukan audiometrinya ya. Kalau memang terhirup ya sehingga resikonya adalah di respiratorinya, maka kita bisa melakukan pemantauan terhadap fungsi paru-paru dengan melakukan spirometri. Jadi kita tidak membuang-buang uang ya untuk melakukan pemeriksaan pada semua ya. Jadi di sini kita sesuai dengan hazard yang terjadi di tempat kerja. Nah, kemudian syarat-syarat K3 juga harus ditetapkan ya, harus dipenuhi di tempat kerja, dan kesehatan kerjanya juga harus berjalan dengan tugas pokoknya tadi ya, tidak hanya menunggu yang sakit tapi juga bisa membantu upaya-upaya promotif dan preventif. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian berada di laboratorium yang melakukan pemeriksaan pengujian kepada pekerja ya, sekali lagi pastikan bahwa laboratorium dari Bapak Ibu sekalian sudah memiliki izin PJK 3 ya, izin penyelenggara jasa K3, di mana di sini penyelenggara jasa K3 ini harus mendapatkan juga izin dari Kemnaker. Nah, kalau kita bicara pemeriksaan kesehatannya ya Bapak Ibu, di sini
kita bisa lihat adanya pemeriksaan kesehatan yang 3 kategori ya. Ada yang awal, ada yang berkala dan khusus ya. Kalau yang awal tuh biasanya pada saat kita mau masuk ke suatu tempat kerja ya. Kalau yang berkala ini yang setahun sekali, sementara yang khusus itu adalah pada kondisi tertentu ya, mungkin pada pekerjaan dengan pestisida ya, nanti kita bisa lakukan pemeriksaan untuk kolinesterasenya ya, pada pekerja dengan radiasi dan seterusnya. Nah, di sini pembinaan dan pengawasan lingkungan kerja juga harus dilakukan ya. Artinya bahwa lingkungan kerja ini kita tahu menjadi hal yang sangat berpengaruh ya kepada kesehatan pekerja. Jadi sekali lagi perlu kita lakukan pengukuran ya, dan acuan ya sekali lagi adalah Permen nomor 5 tahun 2018 ya. Jadi dengan adanya peraturan yang baru ini akan mendelete ya peraturan-peraturan yang lama. Nah, bagaimana tadi ya dengan yang terkait dengan penggunaan pestisida, dengan penggunaan asbes, maka harus ada ya, harus ada perlindungan khususnya begitu. Jadi kita sudah ban, sebetulnya sudah melarang ya penggunaan pestisida dan asbes ini, tapi tidak bisa dipungkiri ini masih sangat diminati ya, karena memang murah juga, kekuatan dan sebagainya, sehingga kami dari Kemnaker juga perlu nih melakukan pemantauan untuk yang ada dengan kondisi penggunaan maupun asbes tersebut. Ya, jadi sekali lagi kalau kita bicara penyakit akibat kerja ini ya Bapak Ibu, ini perlu dibedakan ya. Apakah suatu kasus itu betul merupakan suatu penyakit akibat kerja, ataukah kasusnya ini merupakan suatu work related disease gitu. Sekali lagi kenapa ini dibedakan? Karena nanti yang di-cover sama BPJS Ketenagakerjaan itu hanya pada yang tegak diagnosisnya itu suatu penyakit akibat kerja ya, atau occupational disease. Nah, perbedaannya adalah dari segi riwayat. Jadi mungkin diagnosisnya sama-sama si pekerja ini mengalami suatu asma ya, tapi kalau kita telusuri historinya bahwa pekerja ini dulunya punya ada riwayat asma ya, maka walaupun sekarang dia bekerja dengan bahan-bahan kimia yang bisa menyebabkan asmanya kambuh ya Bapak Ibu sekalian, bisa jadi kita bukan nyatakan ini sebagai suatu diagnosis penyakit akibat kerja. Ya, kenapa? Karena adanya histori ini menyatakan bahwa pasien ini sebenarnya atau pekerja ini sebenarnya dulu sudah punya penyakit tersebut, tapi kebetulan dengan kerjaannya di debu yang tinggi, asmanya kambuh gitu ya. Nah, ini merupakan suatu penyakit yang atau diperberat oleh ya. Jadi bukan kategori penyakit akibat kerja, karena kalau penyakit akibat kerja ini orangnya nggak ada histori, nggak ada riwayat ya, kemudian dia lama bekerja dengan bahan kimia sehingga muncul asmanya. Nah, inilah yang kita katakan sebagai suatu occupational disease ya. Nah, kemudian kalau pada pekerja lain ya, mungkin kita bisa lihat ya terpajan debu ya. Nah, ini juga debu ini mengandung bakteri yang bisa menyebabkan timbul kerusakan yang kita sebut dengan pneumokoniosis ya. Nah, kemudian pekerja-pekerja dengan heat stress ya, Bapak Ibu sekalian, di sini kita bisa lihat adanya bahaya panas ya di tempat kerjanya. Kita tahu bahwa iklim kerja panas ini juga bisa menyebabkan gagal ginjal kronis ya. Dari mana munculnya gagal ginjal kronis? Karena dehidrasi ya. Jadi pekerja ini tidak merasakan hausnya, tapi kita tahu dengan kondisi iklim kerja yang panas ini kan keringat berlebihan ya, sehingga kalau kita temukan banyak pekerja yang tumbang ya di tempat kerjanya, itu yang kita sebut dengan cardiac arrest, yang henti jantung mendadak, itu biasanya karena berlebihan keluarnya keringat itu juga berbahaya ya. Walaupun memang ini metode yang sangat bagus untuk tubuh kita menurunkan suhu ya, tapi kalau terlalu berlebihan, hiponatremi, hipokalemi kita tahu juga bahaya jantung ya. Nah, ini program ini juga harus sudah muncul nih Bapak Ibu, bahwa pekerja dengan panas harus kita berikan proteksi bahaya panas ini ya. Jadi sekarang kita paham bahwa bahaya panas ini bisa sampai gagal ginjal kronis, itu terapinya adalah cuci darah ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita sangat mempromosikan sekali pentingnya minum ya. Jadi minum pada pekerja panas ini bukan menunggu haus ya, melainkan per 20 menit itu dibutuhkan 1 gelas air
Satu gelas air standar kita tahu 200-250 cc. Jadi memang tidak menunggu haus. Kemudian bagaimana jam istirahatnya ya? Kita atur ya jam istirahatnya di sini tidak di jam 12 gitu ya, tapi kita harus melakukan pengukuran dulu ya dengan heat stress monitor. Kita bisa tentukan didapatkan angka sekian dengan beban kerja sekian, maka kita bisa tahu nanti berapa dalam 1 jam dia aman untuk bekerja di tempat yang panasnya sangat tinggi ya. Nah inilah upaya-upaya K3 yang bisa dilakukan, karena sebenarnya rehydration program ya itu bisa dilakukan di tempat manapun asalkan kita paham tentang bahayanya dan pekerjanya juga kita edukasi ya bahwa ini dampaknya bisa sampai timbulnya ya gagal ginjal kronis. Beberapa kita temukan pekerja dengan panas ya luput dari pengamatan gitu ya. Artinya di sini tidak diketahui bahwa gagal ginjal yang terjadi itu merupakan pajanan panas di tempat kerjanya. Nah, kemudian juga dengan kebisingan sama juga tadi ya kita udah melihat adanya kasus-kasus tuli syaraf ya. Nah, ini dengan organic solvent ya Bapak Ibu kita contohkan di sini pekerjanya mengalami CA ya. Jadi kalau benzen itu biasanya ke arah leukemia, sementara toluene dan silen itu lebih ke arah CA paru ya, kanker paru-paru. Nah, kemudian di sini juga posisi kerja yang statis ya, berdiri lama ya, ini juga minimal timbulnya varises ya, dan keluhan nyeri, kaku pada malam hari, tidak bisa tidur dan sebagainya ya. Nah, ini mungkin awal-awal kalau masih muda biasanya tidak terlalu dirasakan ya, tapi kalau sudah usianya lanjut dan sebagainya ini akan terasa sekali. Dan kadang pekerja ini biasanya mengakali sendiri ya, nggak berobat ya, artinya dia menyembuhkan sendiri, coba jamu A, B, C gitu ya, oh cocoknya di jamu C karena katanya kalau jamu C ini diminum badannya rileks, enteng. Nah ini kita masih curiga jangan jamunya ini kandungan steroidnya tinggi ya. Akhirnya kita temukan kasus-kasus hemodialisa dan cuci darah ini semakin meningkat ya. Kita lihat rumah sakit cuci darah banyak, tapi antriannya juga padat ya. Saya sering tuh Bapak Ibu ya menemukan korban yang dalam proses antrian tadi ya, akhirnya meninggal ya karena memang harus menunggu 3 bulan lagi. Nah inilah kita juga perlu melihat ya apakah adanya bahaya dari penggunaan obat-obat ya yang tidak sesuai ya, ataukah mungkin yang jamu yang tanda kutip ya Bapak Ibu yang tadi banyak mengandung steroid. Nah ini kalau tugas dengan beban kerja yang tinggi ya, harus mengejar target dan sebagainya, ini biasanya akan muncul menjadi suatu hazard psikososial di tempat kerja. Yang kita temukan adalah kasus-kasus stres ya. Kita tahu stres ini juga nanti jeleknya juga berdampak kepada tidak tercapainya target di tempat kerja ya. Nah, dari berbagai jenis penyakit akibat kerja yang muncul yang bisa dengan mudah kita amati ya, biasanya ini adalah kelainan pada kulit ya. Bapak Ibu kenal penyakit kulit yang kita sebut dengan dermatitis ya, atau dari postur cara kerja yang tidak ergonomis ya, gerakan repetitif atau posisi juga yang tidak ergonomis ya ini ya. Maka ini sering kali kita temukan kasus-kasus CTS ya, atau pada pekerja yang bekerja dengan getaran ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu ya, ini ya akibat dari getaran tadi yang kita sebut dengan Raynaud syndrome ya, vibrasi getaran ya. Ini juga sangat berbahaya ya ke area pembuluh darah ya, dimana kita lihat di sini pembuluh darahnya menjadi terhenti gitu ya. Nah, aliran darah terhenti sehingga ujungnya ini kita nyatakan nekrosis ya. Dan ini terlambat ya, kalau sudah timbul nekrosis seperti ini mau tidak mau harus kita lakukan amputasi. Ya, padahal sebenarnya ada pengendalian untuk vibrasi ya, pada pekerja yang bekerja dengan vibrasi kita harus buat program ya untuk mereka jangan sampai terjadi getaran yang bisa menyebabkan Raynaud disease tersebut. Nah, ini contohnya pekerja pada asbes ya. Kita lihat di sini asbes itu ternyata sangat buruk sekali dampaknya untuk paru-paru ya. Jadi bukan hanya timbulnya asbestosis ya, tapi asbestosisnya ini berkembang terus menjadi suatu keganasan yang disebut dengan mesotelioma. Ya, biasanya kalau sudah terdiagnosis mesotelioma 6 bulan setelah terdiagnosis itu tidak bisa sembuhkan lagi ya, karena ini sudah fase yang terminal. Nah, pembahasan untuk penyakit akibat kerja ini kalau kita mengacu kepada klasifikasi ILO, Bapak Ibu, ini sangat simpel ya.
3 bagian ya menurut agent, organ, cancer ya. Kalau menurut agent di sini kita lihat adalah dari bahan-bahan chemical, physical, biological, sementara kalau organ ini adalah respiratory ya, yang terkena mungkin bagian kulit ya, muskuloskeletal, dan satu lagi adalah yang bisa menyebabkan berbagai jenis CA. Nah, kemudian untuk faktor fisik di sini kita lihat ya Bapak Ibu, di sini contoh-contoh penyakit akibat kerjanya yang mungkin timbul ya, untuk bising, kemudian juga untuk radiasi ya. Nah, ini pekerja di bagian ronsen ya, tentu saja sangat resiko sekali kita tahu terjadinya mutasi genetik ya, bisa dalam kelainan darah, keganasan ya, atau gangguan reproduksi ya. Kemudian pekerja radiasi infrared, nah ini biasanya pada pekerja las ya, kita sering temukan katarak ya, juga pekerja yang harus kena langsung ya UV, biasanya ini muncul gangguan pada mata dalam bentuk keratokonjungtivitis ya. Kemudian untuk suhu, kalau terlalu panas bisa terjadi yang kita kenal dengan heat stroke ya. Bapak Ibu, ini stroke tapi pencetusnya adalah panas gitu ya. Nah, jadi ini juga perlu perhatian kita untuk iklim kerja panas di tempat kerja. Nah, kemudian dingin ya, biasanya kasusnya kita sebut dengan frostbite, kemudian tekanan, Keeson disease, getaran, dan kita sebut dengan Raynaud disease. Untuk hazard faktor kimia, kimia sendiri juga banyak, jadi kita sebut aja mungkin untuk debu yang paling sering terjadi adalah pneumoconiosis ya, dalam bentuk asbestosis, silikosis, dan lain-lain, uap ya, metal fume vapor, gas, kabut, cairan, dan juga logam. Kemudian untuk faktor biologi, nah ini biasanya kalau terkait dengan virus ya, tergantung dari apa virusnya ya, bakteri, protozoa, parasit, gigitan serangga, juga kita sekarang masih dalam kondisi pandemi ya terhadap COVID, dan ini masih belum dinyatakan resmi untuk dicabut ya Bapak Ibu sekalian. Jadi faktor biologi di sini perlu kita lihat sekali lagi apa yang bisa kita lakukan ya. Biasanya pengukuran indoor air quality ini bisa menjadi salah satu kunci ya untuk kita bisa menemukan apakah di tempat kita dari jumlah bakteri ataupun jamurnya ini sudah melebihi ya dari nilai ambang batasnya. Nah, kemudian untuk faktor ergonomi di sini dari tata letak mesin, angkat angkut, kemudian juga sikap badan ya. Nah, ini juga sangat berdampak sekali untuk timbulnya penyakit akibat kerja. Nah, kemudian faktor psikososial ya, tentu saja proses kerja yang monoton ya. Mungkin dari pagi sampai jam 8 itu kerjaannya hanya misalnya menutup lipstik gitu ya, menutup lipstik, produk lipstik yang udah jadi, kemudian memberikan tutupnya. Nah, ini juga cukup membosankan, atau dari pagi sampai sore kerjaannya memang di bagian pengupasan kulit udang ya, jadi dia kerjaannya itu aja, dan itu sangat kan ya, sehingga timbul juga faktor psikososial tersebut ya, atau mungkin adanya stres, harassment, bullying di tempat kerja ya, tempat kerja yang tidak nyaman, itu juga merupakan satu stres kerja. Nah, kalau kita lihat dari 10 besar penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan, nah Bapak Ibu di sini bisa lihat ya, kita lihat ada yang kategorinya occupational lung disease ya, dalam contoh-contohnya ada asbestosis, bisinosis, dan lain-lain. Lalu ada musculoskeletal injuries ya, lalu ada severe occupational traumatic injuries, kemudian ada occupational cancer, lalu ada occupational cardiovascular disease, ada gangguan reproduksi, neurotoxic disorder, ya, noise induced hearing loss, kemudian dermatological condition, baik itu karena iritan atau karena sensitizer, juga yang berikutnya adalah psychological disorder. Jadi memang penyakit akibat kerja ini akan terus bertambah ya, seiring dengan kemampuan kita untuk mendevelop K3 di tempat kerja kita ya. Jadi kalau secara jumlahnya pun ini sudah cukup banyak ya Bapak Ibu. Di tahun 93-an ini Bapak Ibu bisa baca ada hampir 31 penyakit ya. Nah, tapi dengan perkembangan OSH atau K3 kita bisa menemukan hampir 89 jenis penyakit.
Jadi di sini kita bisa lihat penyakit yang disebabkan oleh faktor kimia, ya ini mulai dari berilium, kadmium, fosfor, kromium yang terhirup. Jadi kalau pada pekerja di bagian pengelasan itu kan tidak yang kita lihat secara kasat mata itu kan adalah percikan dari api lasnya. Nah, ini kalau kita belajar dari sisi K3, proses pengelasan itu mengeluarkan suatu senyawa yang kita kenal dengan fume. Di mana fume itu kandungannya adalah logam-logam berat yang sifatnya membangkitkan kanker ya, kita sebut aja karsinogenik. Di antaranya adalah kromium dan kadmiumnya. Ya, jadi ini kromium dan kadmium sangat riskan sekali ya untuk terjadinya suatu CA paru-paru ya. Kemudian pada pewarna ya, isosianat ya, kemudian juga pelarut organik tadi ya Bapak Ibu sudah kenal BTX ya. Nah, ini juga berdampak kepada penyakit yang disebutkan oleh faktor kimia. Lalu ada juga penyakit yang disebabkan oleh faktor fisika ya, mungkin dari gangguan pendengaran ya, getaran ya, atau juga dari radiasi. Kemudian juga dari faktor biologi ya cukup banyak, kemudian saluran pernafasan ya, kemudian penyakit kulit, gangguan otot rangka, gangguan mental, dan yang terakhir ini adalah timbulnya penyakit kanker. Nah, kembali bagaimana kita melakukan diagnosis PAK ini ya Bapak Ibu nanti biasanya akan melalui proses ya. Jadi harus ada anamnesa ya, harus ada riwayat pekerjaan. Makanya penting kita jujur ya menjawab dengan benar di mana saja ya riwayat kerja yang dialami ya. Jadi dari awal sampai saat ini itu harus terdata, terrecord dengan baik. Kemudian harus ada pemeriksaan fisik yang lengkap ya, kemudian ditambah dengan pemeriksaan penunjang, pemeriksaan khusus, kemudian pengukuran lingkungan kerja. Nah, inilah pentingnya K3 itu untuk melakukan pengukuran kebisingan, pengukuran iklim kerja panas ya, kemudian pengukuran getaran. Nah, jadi ini untuk kita bisa nanti menegakkan diagnosis PAK ini dengan yakin, karena pada 7 langkah diagnosis PAK, pengukuran lingkungan kerja itu ada pada langkah keempat. Ya, jadi Bapak Ibu lihat di sini kita mau melihat apakah pajanannya cukup besar ya. Kalau memang dia terdiagnosis suatu silikosis misalnya, kita mau lihat berapa silika yang terkandung di lingkungan kerjanya. Ya, jadi kita perlu memastikan bahwa memang pajanan dari silika di tempat kerja itu tinggi sehingga terhirup banyak dan berujung pada pekerja ini menjadi sakit ya. Jadi dalam melakukan diagnosis ini biasanya kita diawali dengan mendiagnosis apa gejala, diagnosisnya kita tegakkan, kemudian kita lihat ada tidak pajanan di tempat kerja. Ya, kita akan melihat apa pekerjaannya, proses kerjanya di mana, ya, dan itu dilakukan berapa jam. Jadi job description itu harus dilakukan secara detail. Kemudian yang ketiga, apakah pajanannya bisa menyebabkan penyakit? Ya, kita lihat adanya hubungan di sini. Nah, yang keempat ini apakah pajanannya cukup besar? Nah, ini diantaranya juga kita akan bertanya berapa lama dia sudah bekerja, apakah bekerjanya menggunakan APD atau tidak. Karena kalau tidak menggunakan APD tentu saja dia akan terpajan dengan sangat besar ya dibandingkan kalau dia menggunakan APD. Ya, kalau pakai APD kan pajanannya tidak terkena dalam jumlah yang besar ya. Kemudian ada tidak faktor individu ya, mungkin adanya riwayat genetik kanker pada keluarganya ya, atau mungkin adanya faktor kebiasaannya merokok sehari 1 bungkus misalnya ya. Nah, ini menjadi satu informasi tambahan saja. Nah, kemudian yang keenam, mencari kemungkinan lain di luar pekerjaannya. Ya, apakah memang dibuktikan tidak ada second job ya, tidak ada pekerjaan sampingan lain, tidak ada hobi yang juga bisa menyebabkan yang berkontribusi pada timbulnya penyakit tersebut ya. Kemudian yang ketujuh bisa kita nyatakan ya ini PAK atau bukan penyakit akibat kerja, atau kalau masih memerlukan pemeriksaan lainnya. Ya, ini adalah langkah-langkah yang dilakukan ya, selalu mengacu kepada 7 langkah diagnosis sampai nanti kita bisa menentukan apakah ini suatu penyakit akibat kerja atau bukan. Ya, sama seperti kasus kulitnya ya, kita harus cari juga nih pada penyakit dermatitis ini ada atau tidak ya pajanan
lingkungan yang basah mungkin ya, atau adanya bahan-bahan kimia yang memang bisa mengiritasi ya pada permukaan kulit seperti itu. Nah, kemudian ini baru nanti kita sampai ke langkah ketujuh sehingga kita bisa menentukan ini penyakit akibat kerja atau tidak. Jadi karena prosesnya panjang, nah ini kita harapkan Bapak Ibu juga bisa membantu dan bersabar ya, karena memang pembuktiannya ini tidak otomatis ya, perlu ada pengukuran lingkungan kerja ya di langkah yang keempat sehingga kita bisa melihat seberapa besar pajanan yang terjadi di tempat kerja. Nah, dalam pendeteksian penyakit akibat kerja ini kita bisa lakukan dengan monitoring kesehatan biasanya ya, MCU ya, Bapak Ibu mungkin sudah sering melakukan MCU awal, berkala, khusus ya. Nah, biasanya dokter juga akan bertanya tentang riwayat penyakit ya, riwayat pekerjaan ya, bagaimana pemeriksaan klinik, laboratorium khusus dan juga ini terkait nggak dengan pekerjaannya ya. Kalau monitoring lingkungan kerja biasanya kita lakukan pemeriksaan tambahan yang disebut dengan biological monitoring. Nah, terkait dengan pelaporannya ya Bapak Ibu sekalian, ini memang harus dilaporkan ke kami di Kemnaker dengan setelah dia terdiagnosisnya itu jangan ditunggu lama-lama ya. Kita hanya bisa tolerir itu paling lambat adalah 2 kali 24 jam. Ya, jadi pengurus dan badan yang ditunjuk wajib lapor kepada Dirjen Binawas, yaitu ke Kementerian Ketenagakerjaan ya, untuk nanti dibantu juga ya untuk keluarnya ya, untuk kompensasi dari BPJS Ketenagakerjaan. Ya, ini menyatakan negara hadir ya untuk memberikan perlindungan gitu ya. Jadi jangan sampai pekerja ini hanya dipakai saat sehatnya saja, begitu sakit dilepas ya, dikasih pesangon. Itu kan sebenarnya bahasa apa ya, bahasa halusnya ya untuk orang itu di PHK ya. Nah, ini pelaporan PHK ini kenapa harus ke Kemnaker Bapak Ibu? Karena di sini adalah di Kepres ya 2293 PP 1493 itu dinyatakan bahwa menjadi tanggung jawab dari Kemnaker ya untuk bisa nanti membuat perlindungan. Kalau memang kasusnya ini tinggi ya, kita akan coba melindungi pekerja-pekerja untuk tidak apa namanya, untuk jangan sampai kasusnya ini menjadi banyak. Mungkin kita perlu buat suatu regulasi ya, seperti kasus TB ya, Bapak Ibu tahu kita Indonesia ini juara 2 ya di dunia TB. Nah, ini kita juga berperan untuk bisa melindungi, mencegah ya, mencegah penularan TB di tempat kerja dengan kita sudah mengeluarkan permen terbaru tentang TB, apa yang harus dilakukan oleh tempat kerja untuk menghindari ya kasus-kasus TB di semakin meluas ya. Sama, jadi kenapa pentingnya ini perlu dilaporkan ke kami ya, agar nanti bisa dibuat perlindungan yang maksimal. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sistem pelaporannya, sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang di tempat kerjanya ada pemeriksaan, ada pelayanan kesehatan kerja, silakan lapor. Nanti dokter perusahaannya melaporkan ke tempat kerja dan kemudian tempat kerja akan lapor ke Dinas Tenaga Kerja setempat ya. Nah, kemudian baru nanti ke pusat yaitu melalui Kemnaker. Ya, jadi sekali lagi bisa dari pemeriksaan kesehatan berkala ya, itu juga bisa dilaporkan. Nah, yang kita harapkan dari pelaporan ini apa sebetulnya? Ya, sudah saya sebutkan di awal bahwa penyakit akibat kerja ini ketika sudah tegak diagnosisnya, disetujui oleh BPJS Ketenagakerjaan ya, maka akan diberikan kompensasinya. Kalau BPJS Ketenagakerjaan tidak setuju, maka biasanya kasusnya dilemparkan ke pengawas dengan dokter penasehat provinsi. Ya, dan kalau tidak setuju juga baru ke pengawas pusat bersama dokter penasehat di tingkat pusat. Ya, jadi di sini kita berupaya agar awareness-nya ini muncul ya Bapak Ibu, sehingga kita bisa lebih berhati-hati ya terhadap kemungkinan ya bahaya-bahaya yang terjadi, dan kita sama-sama bisa menghindari ya timbulnya penyakit akibat kerja. Demikian paparan dari saya. Saya kembalikan ke panitia atau moderator ya kalau Bapak Ibu rekan-rekan ada pertanyaan. Dipersilahkan. Terima kasih paparan materinya yang sangat luar biasa dari Dokter Rita. Mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan. Mungkin kalau kita di lab, oh ternyata saya itu kegiatan sehari-hari seperti ini, apa yang akan
penyakit apa yang akan nanti ada pada kita. Misalkan yang di lab teknik seperti itu, tiap hari dengan kebisingannya las, atau mungkin kalau yang di lab kesehatan sudah barang tentu sudah bisa ya mengidentifikasi penyakit A yang ada di kita seperti itu. Mungkin ada salah satu yang mau bertanya. Baik. Mohon disebutkan nama Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan saya buat Dokter Rita, untuk penyakit akibat kerja ini, khusus yang ASN, biasanya ada general check up itu tercover dalam BPJS. Tergantung PNS-nya mau pakai atau tidak. Terus juga tergantung pimpinannya mau menggerakkan general check up-nya untuk pencegahan penyakit akibat kerja. Yang saya tanyakan di sini adalah selama ini yang tercover di BPJS itu hanya pengobatan jika terjadi penyakit. Nah, pertanyaan saya, adakah semacam regulasi atau asuransi jika pekerja itu sudah mengalami cacat seumur hidup misalnya, atau gangguan fungsi organ tubuh misalnya penyakit seperti kanker yang tidak mungkin lagi kembali normal sehingga mengakibatkan kerugian fisik yang permanen pada pekerja itu tersebut. Nah, terima kasih, itu pertanyaan dari saya. Oke. Monggo bisa dijawab, Dokter. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Ibu. Mungkin kita perlu luruskan terlebih dahulu bahwa Bapak Ibu yang sudah masuk sebagai ASN ini tentu saja kita mendapatkan perlindungannya dari Taspen. Ya, jadi memang kita itu tidak mendapatkan dari BPJS Ketenagakerjaan, melainkan nanti dari Taspen ya. Tapi tetap Bapak Ibu harus tegak dulu nih diagnosisnya apa. Apalagi tadi yang ditanyakan, seandainya misalnya sudah sampai menjadi satu kecacatan ya, atau bahkan suatu gangguan yang sifatnya di sini permanen ya, betul sekali kalau udah kasusnya CA dan sebagainya. Nah, disinilah pentingnya penegakan diagnosis CA-nya ini apakah suatu penyakit akibat kerja atau bukan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, di sini kita bisa meminta bantuan dari dokter spesialis okupasi ataupun dari dokter di pelayanan kesehatan kerja di tempat Bapak Ibu sekalian ya, atau di puskes terdekat untuk nanti kecacatan yang terjadi ini bisa diberikan ganti ruginya. Jadi kita punya Permen 25 tahun 94 ya, yang bisa menghitung berapa besar cacat fungsi yang terjadi. Ya, jadi berapa besar penggantian yang terjadi, apalagi kalau misalkan sampai terjadi kasusnya meninggal dunia atau cacat permanen dan sebagainya, itu sudah ada dalam tabel perhitungannya. Ya, jadi nanti tinggal dokternya yang menghitung berapa kecacatan yang terjadi, dan dari BPJS-nya nanti akan memberikan berapa nominal rupiahnya sampai terjadinya ganti, katakan di sini ganti rugi ya, atau kalau memang nyawanya hilang dan sebagainya, maka akan diberikan perlindungan sampai ke keluarganya ya, sampai ke anaknya juga. Kalau dimanfaat dari BPJS Ketenagakerjaan ini bisa mendapatkan asuransi ya untuk sekolahnya dengan nilai yang cukup besar juga ya, sampai 120 juta sekian gitu yang saya tahu. Jadi sekali lagi mungkin kalau untuk ASN ini agak beda peraturannya, tapi kalau untuk di luar dari ASN kita menggunakan BPJS Ketenagakerjaan.
Jadi pentingnya kita melakukan assessment terhadap bahaya-bahaya yang ada, proses kerja yang ada. Ya karena tiap lab ini saya yakin sangat spesifik ya. Ada yang di laboratorium sekolah, ada yang di laboratorium patologi klinis atau di laboratorium pengujian lingkungan kerja. Nah, ini kita perlu tahu secara detail apa eh, proses kerja yang dilakukan sehingga kita betul-betul yakin oh dia memang kontak dengan bahan kimia tertentu dan kita tahu bahwa bahan kimia itu adalah dampak jangka panjangnya ke arah misalnya CA. Nah, inilah pentingnya langkah diagnosis yang tadi sudah saya sebutkan Bapak Ibu, ada dari langkah 1 sampai langkah ke-7 ya. Dengan kita melatih dokter, saya yakin sekarang penyakit akibat kerja ini sudah menjadi suatu hal yang bisa dideteksi dengan baik di tempat kerja ya, tapi tentu saja harus ada pelaporan ya. Artinya di sini Bapak Ibu harus juga bisa menyampaikan bahwa di mana tempat kerjanya dan mungkin kita mencurigai ini adalah suatu kasus akibat kerja gitu. Jadi nanti biar dilakukan pengujian, pengukuran berapa besar kandungan kimia itu di tempat laboratoriumnya. Ya, kalau Bapak Ibu yang pernah melakukan proses kerja misalnya pengukuran timbal darah ya, nah itu kan juga lihat ada proses pembakaran dan sebagainya, itu asapnya kemana-mana sehingga petugas labnya juga terhirup, apalagi kalau tidak ada lemari asam ya. Saya rasa ini juga apa namanya sangat resiko sekali untuk pernafasan ya. Jadi sehingga perlu adanya upaya pengendalian dan kalau memang sudah terjadi, nah inilah perlu adanya upaya ya untuk perlindungan ya atau mengganti biaya dan kerugian yang sudah terjadi atau kecacatan yang timbul. Mudah-mudahan cukup menjawab. Saya kembalikan, apakah ada tanggapan Bu Padma? Baik, jawabannya Dr. Rita, terima kasih. Bagaimana dengan Ibu? Penanya sudah merasa puas dengan jawabannya Dr. Rita. Terima kasih dok. Mungkin ada satu penanya lagi. Baik, Pak Anwar. Terima kasih untuk sekian kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari ekspektasi yang disampaikan Ibu tadi, saya sebagai seorang ASN sebenarnya saya bingung karena kita ASN sudah mempunyai apa namanya yang apalagi namanya itu yang kayak BPJS seperti itu, kita sudah mempunyai itu. Kemudian di luar dari apa namanya di luar dari keberadaan kita sebagai ASN, apabila kita membuat di dalam laboratorium membuat misalnya menerapkan manajemen K3, kemudian manajemen risiko, kemudian seperti yang dijelaskan tadi Ibu juga, bagaimana hubungannya dengan, karena kita kan kalau seperti kita di universitas kita kan beda departemen. Apakah misalnya lab kita bisa misalnya kalau kita membuat manajemen yang diterapkan oleh departemen tenaga kerja, apakah lab kita bisa langsung melapor ke itu atau mungkin ada jalur-jalurnya? Karena ini kan kita sempat bingung. Kalau misalnya kita buat lagi penerapan manajemen, kemudian kita sudah punya BPJS, mana yang mau tanggung? Kan seperti itu. Bingung juga kita. Makasih dok. Baik Pak Anwar. Ya. Baik Bu Padma, izin untuk jawab. Monggo dokter, sudah pertanyaannya sudah jelas nggih dok? Baik ya, terima Baik, kasih. baik, nggih. Mungkin di sini saya melihat adanya dua kebingungan ya, artinya belum jelas tentang bagaimana kita bisa membentuk K3 di tempat laboratorium kita, dan yang ketiga bagaimana penjaminannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya rasa bisa optimis ya, karena kami sendiri melatih K3 ini sampai ke guru-guru sekolah Bapak Ibu. Nah kemarin saya sangat bagus sekali ya, satu seminar di Turki ya Bapak Ibu ya. Nah ini mereka
mereka itu sampai awareness K3 itu sudah diberikan sampai preschool. Ya, kalau kami kan melatih ini sudah di Indonesia ini kita justru K3 kita lebih bagus daripada apa namanya negara-negara Asia lainnya ya. Kalau dalam skala 1-10 itu kita sudah bisa diskor sampai 8 ya, karena K3 ini sudah terus kita sosialisasi ke usia sekolah ya. Terakhir kita ada kerjasama juga dengan Depdikbud ya, di mana Kemdikbud ya, di mana guru-guru yang mempunyai laboratorium sederhana ya di sekolahnya itu mereka juga sangat antusias sekali untuk bisa menerapkan K3 karena di situ ada potensi bahaya, potensi terbakar ya, kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja ada. Nah, apalagi kalau Bapak Ibu yang saat ini berada di laboratorium yang cukup besar dan memang memberikan jasa banyak kepada masyarakat. Artinya Bapak Ibu sekalian perlu ada upaya langkah awal ya untuk kita bagaimana caranya bisa mengimplementasikan K3 ya. Jadi kita ingin Bapak Ibu ini bukan menjadi cemas khawatir gitu, tapi justru memahami ya bahwa dari suatu proses kerja yang timbul apa bahayanya. Ya, terhirup atau mungkin antisipasi di awal. Artinya bahwa memang ke dalam SMK 3 dan itu bisa ini ya. Jadi kalau memang sudah ada itu SMK 3-nya tinggal insert gitu ya Bapak Ibu ke dalam manajemen yang sudah ada ya. Jadi untuk langkah awalnya memang perlu upaya-upaya di mana kita bisa melihat gitu ya dari proses alur proses kegiatan dari mulai A ya, mungkin ada permintaan sampai nanti diterbitkan hasil gitu ya. Nah, inilah yang perlu kita lihat titik kritisnya itu ada di mana. Jadi bisa sederhana, yang penting sudah dimulai terlebih dahulu sehingga nanti penyempurnaannya bisa jalan. Karena kalau belum coba untuk dibuatkan ya Bapak Ibu, nanti kita nggak tahu ini perbaikannya harus di mana ya. Jadi kami rasa ini sangat bagus sekali untuk langkah awal ya, awareness ini sudah terbangun, Bapak Ibu juga sudah memahami ya, dan kemudian juga nanti kedepannya akan berupaya untuk membuat apa namanya upaya K3 dalam setiap proses kerjanya. Ya, jadi demikian untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian memang kalau untuk ASN ya Bapak Ibu ini kita punya kekhususan gitu ya. Artinya bahwa memang dengan Taspen kita juga mendapatkan hak yang sama begitu ya. Jadi tentu saja tidak ada hambatan ya pemberian perawatan ya, kalaupun misalkan ada kasus-kasus ya, apalagi kalau sampai fatality dan sebagainya. Jadi memang ini agak berbeda ya, dimana kalau ASN kan di Kementerian Pendayaan Negara. Jadi di sini memang agak dibedakan dengan itu ya tenaga kerja lainnya. Demikian Pak Anwar jawabannya. Mudah-mudahan cukup jelas. Terima kasih Dokter Rita. Bagaimana dengan Pak Awar? Jawabannya juga jelas. Nanti mungkin Bapak Ibu semua apabila ada pertanyaan lagi, Dokter mohon maaf karena mengingat waktunya. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan bisa dituliskan di grup peserta. Jadi nanti akan saya sampaikan ke Dokter Rita. Begitu nggak Dokter Rita? Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan tambahan mohon ditanggapi dari pertanyaan peserta. So, kalau Bapak Ibu ada yang membutuhkan bimbingan dari kami ya, dengan senang hati kita akan coba bantu karena ini memang tugas kita ya untuk mendampingi Bapak Ibu sekalian sehingga K3 itu betul-betul bisa melindungi ya semua pekerja, apalagi tahu bekerja di sini ada potensi bahayanya. Jadi jangan sampai kita
cemas, was-was, ya, peluang maksudnya walaupun bekerja dengan kondisi lingkungan kerja yang ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih untuk semangatnya ya. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa menerapkan K3 di tempat kerja, memberikan perlindungan sebaik-baik mungkin untuk seluruh pekerja di Indonesia. Sekali lagi terima kasih untuk semangatnya yang luar biasa. Kami ucapkan apresiasi untuk kegiatan ini ya. Terima kasih juga panitia semuanya. Saya izin pamit undur diri. Apabila ada pertanyaan silakan untuk dilanjutkan melalui chat dan sebagainya. Baik, terima kasih banyak semuanya Bapak Ibu rekan-rekan semua. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Dr. Rita atas materinya. Aplaus yang meriah untuk beliaunya. Ya, terima kasih. Izin live rekan-rekan semua Bapak Ibu. Terima kasih. Materi penyakit akibat kerja sudah selesai. Untuk selanjutnya